Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Subabudi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau membuat sebuah program sekalian. Saya akan menjelaskan. Nah, sekarang di sini tinggal saya menjelaskan. Baik, yang pertama itu ada include usestring. Include ini adalah perintah yang dieksekusi sebelum proses kompilasi kode dimulai. Sedangkan usestring ini adalah pustaka input output atau standar C++ yang menyediakan fungsi untuk operasi cout dan syn. Nah, di baris kedua ini ada using name space std yang dimana fungsinya itu agar kita tidak lagi menambahkan std titik di setiap dari menggunakan namespace std seperti cout, syn, dan lain-lain. Jika dihilangkan namespace std ini, maka setiap pengguna cout, syn, dan lain-lain, maka kita harus lagi menuliskan std.2 ini di belakangnya. Nah, kemudian di baris keempat ini ada kelas nilai A. Kelas ini adalah cetak biru atau blueprint untuk membuat objek, sedangkan kelas ini mendefinisikan perilaku dan objek yang dihasilkan dari kelas tersebut. Nah, sedangkan nilai A ini adalah kelas yang berfungsi sebagai template untuk membuat objek, dan nilai ini digunakan untuk menyimpan fungsi yang menampilkan nilai A. Nah, kemudian di baris kelima sini ada public, yang dimana public ini adalah OCSIS modifier yang menentukan bahwa semua anggota di bawah ini dapat diakses dari luar kelas. Maksudnya bahwa fungsi atau metode ini diakses di inline. Nah, kemudian baris ke-6 itu integer x, y, dan c. Integer x, y, dan c ini adalah deklarasi tiga variabel bertipe integer, yaitu x, y, dan c. Jika dihilangkan integernya, maka hitungan yang tampilkan tidak bisa mendeklarasikan atau mengoperasikan nilai x, y, dan c, sehingga akan terjadi error atau permasalahan yang membuat yang baris ke-8 sini ada void, hitung dan tampilkan. Void ini adalah tipe data fungsi yang menunjukkan bahwa fungsi ini tidak mengembalikan nilai hitung, dan tampilkan ialah nama fungsi yang akan menghitung dan menghasilkan x, y, dan c. Kemudian di baris ke-9 ini ada x sama dengan 4 dan 6 titik koma. Nah, 9x, 4, dan 6 ini adalah operasi base yang membandingkan ini akan mengeluarkan hasil 4. Mengapa dia mengeluarkan hasil 4?
karena 4 dan 6 ini adalah membandingkan tiap bit dalam angka biner sehingga menghasilkan 4. Nah, kemudian di baris ke-10 ini ada Y sama dengan 5, kemudian tanda panah kedua 2 titik koma, yang artinya yaitu operasi bias ini merupakan bias step kanan, berarti memindahkan dari angka 5 dari angka 2. Posisi ke kanan ini menghasilkan nilai 1. Mengapa nilai 1? Karena 5 dan 2 ini dalam angka biner sehingga menghasilkan nilai 1. Nah, kemudian di baris ke-11 ini C sama dengan 2, C sama dengan dalam kurung 2 tambah 4 kurung kali 6 titik koma. Nah, di baris ke-11 ini C sama dengan 2 tambah 4 kali 6 ini mengisi nilai C dengan hasil operasi aritmatika, yang dimana 2 tambah 4 itu sama dengan 6, kemudian dikali lagi 6 dan hasilnya yaitu 36 ketika berada di kemudian ketika progresnya terjalankan. Nah, kemudian di baris ke-13 yaitu di sini ada cout. Cout ini adalah perintah aplikasi C++ yang akan menampilkan teks atau informasi lainnya. Jadi ketika kita complete dan run maka akan muncul tulisan nilai X, Y, dan nilai C. Di sini juga terdapat kata endil yang dimana ini adalah perintah untuk membuat baris baru. Jadi suatu di kolom itu nilai Y, X dan C itu tidak akan dalam satu baris, tetapi akan dalam baris yang berbeda karena sudah kita tambahkan di sini endil. Nah, kemudian di sini baris ke-20 sini ada in main. Main ini adalah fungsi utama dari program, yang dimana dia bisa mengembalikan nilai E. Fungsi ini adalah titik awal eksekusi program. Nah, jika dihilangkan program tidak akan bisa berjalan karena in main ini adalah fungsi utama yang wajib ada dalam program C++. Nah, kemudian baris ke-21 ini nilai objek 1. Nilai A objek 1 ini mendeklarasikan objek 1 dari kelas nilai objek ini kita gunakan untuk mengakses fungsi hitung dan tampilkan yang ada dalam kelas nilai A. Jika dihilangkan, kita tidak bisa mengakses fungsi hitung dan tampilkan dari kelas nilai A, sehingga hasil operasi pada variabel X dan C tidak bisa ditampilkan. Nah, kemudian di sini di baris ke-22 ada objek 1 fungsi hitung dan tampilkan. Fungsi hitung dan tampilkan ini memanggil fungsi hitung dan tampilkan pada objek 1. Fungsi ini menampilkan hasil dari beberapa operasi aritmatika device yang menggunakan variabel X, Y, dan C. Nah, kemudian di sini di baris ke-23 baris terakhir itu return, yang dimana ini mengembalikan nilai 0. Sistem operasi nilai ini bisa mendapatkan bahwa program telah berjalan tanpa ada yang salah. Nah, sekarang kita compile. Mengapa 36? Karena di sini 2 tambah 4 6 kali 6 36. Nah, di sini kenapa nilai Y sama dengan 1? Karena
fungsi besekan berarti memindahkan dari angka 5 dari 2 posisi ke kanan ini menghasilkan nilai 1. Mengapa nilai 1? Karena 5 dan 2 ini dalam angka binar sehingga menghasilkan 1. Nah, sama juga dengan nilai X4. Biasanya ini menghasilkan nilai 4. Mengapa? Karena 4 dan 6 ini adalah membandingkan dalam angka binar sehingga menghasilkan. Nah, kemudian selanjutnya di sini membuat program yang kedua lagi. Saya buat terlebih dahulu. Ini ada nanti selesai, saya buat programnya baru saya jelaskan. Nah, sekarang kita sudah di program selanjutnya. Yang pertama di sini ada include geostring. Include geostring ini sudah saya jelaskan di program yang pertama, yang dimana include ini adalah pustaka input output standar. Dan di baris kedua ada using namespace std. Namespace std ini menggunakan atau menghindari penulisan std berulang kali. Nah, kemudian di sini publik itu sudah ada penjelasannya di program 1. Sini kita langsung saja di fungsi anggota. Di sini ada if satu pilihan, yang dimana dia mencetak bilangan 0 karena nilai bil selalu 0. Nah, di sini yang kedua ada if dua pilihan, yang dimana dia ini meminta pengguna untuk memasukkan bilangan dan mencetak apakah bilangan tersebut 0 atau bukan. Kemudian di sini ada void buah. Buah ini meminta pengguna untuk memilih nomor buah dan mencetak nama buah yang sesuai. Kemudian selanjutnya di program yang terakhir di sini fungsi anggotanya yaitu chassis jurusan, di mana di sini chassis jurusan ini meminta pengguna untuk memilih jurusan dan mencetak nama jurusan yang sesuai. Kemudian di inMain-nya, fungsi inMain-nya ini membuat ada dua fungsi, yaitu membuat objek prop dari kelas program, yang kedua memanggil semua fungsi anggota dari objek program. Nah, di sini ada program-program yang harus dijelaskan. Ada 4 program. Yang pertama itu program if satu pilihan, yang dimana if satu pilihan ini sangat sederhana. Jika nilai bil selalu dianalisis, maka hasilnya 0, sehingga kondisi if bil sama dengan 0 itu selalu benar dan program akan mencetak bilangan 0. Nah, kemudian di sini ada prop if dua pilihan. Prop if dua pilihan ini meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan, kemudian menggunakan pernyataan if else. Program akan memeriksa apakah bilangan tersebut sama dengan 0. Jika ya, maka akan dicetak bilangan 0. Jika tidak, maka akan dicetak bilangan bukan 0. Sini juga ada program buah, yang dimana fungsinya ini memberikan pilihan kepada pengguna untuk memilih jenis buah menggunakan pernyataan if else. If else, program akan mencetak nama buah yang sesuai dengan pilihan pengguna. Jika pilihan tidak valid, maka akan dicetak pesan kesalahan. Kemudian yang terakhir yaitu program tes jurusan.
Nah, dimana fungsinya ini mirip dengan fungsi buah tetapi menggunakan struktur switch dan case untuk memilih jurusan. Struktur switch case lebih efisien ketika kita memilih banyak pilihan yang memungkinkan. Sini ada juga fungsi main. Fungsi main ini adalah titik awal eksekusi program. Di sini kita membuat objek program dari kelas program dan memanggil semua fungsi anggota dari objek tersebut. Dengan demikian, program akan menjalankan semua tugas yang telah didefinisikan dalam fungsi-fungsi anggota. Kemudian di sini ada return, sudah saya jelaskan di program pertama, di mana return ini mengembalikan nilai 0, sistem operasi nilai 0. 0 ini biasa menandakan bahwa program telah berjalan tanpa masalah. Nah, di sini saya tes eksekusi apakah berhasil. Nah, di sini berhasil programnya. Nah, di sini perintahnya itu masukkan bilangan. Nah, di sini kita masukkan bilangan 0, kita enter. Di sini perintahnya lagi bilangan 0 memasukkan pilihan. Nah, jika kita memasukkan pilihan, kita masukkan misalkan pilihan angka 1, maka dia muncul buah semangka dan memasukkan pilihan 1 sampai 5. Nah, jika kita memasukkan angka 2, maka dia memerintahkan kepada program jurusan S1 Teknik Informatika. Nah, ketika kita program lagi nomor 3, dia akan muncul buah durian dan memasukkan pilihan 1 sampai 5. Kita klik 3. Nah, di sini dia diperhentikan untuk diskusi S1 Teknik Pertambangan. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.